mengamalkan surah Wasyamsi wal lail ma'uzatain kul a'udzu birabbil falaq dan an-nas, yang mengamalkan 4 surah ini sebelum terbenam matahari setiap harinya menjadi zikir bagi dia, maka Allah akan buat rezekinya seperti derasnya hujan yang akan membasahi bumi ini. Terpikir Bapak Ibu, kekhawatiran di hari-hari tua ini Pak Ustaz, penyakit pikun datang, penyakit diejek orang, dicari orang salah, kemudian nanti juga banyak setan menggoda, sehingga khawatir terus dalam hidup ini Pak Ustaz. Apa yang bisa dilakukan? Baca yang 4 ini. Rezeki yang dimaksud bukan lagi rezeki zahir bertambah lagi kaya, tapi rezeki yang diberi Allah adalah kesempatan untuk memanfaatkan sisa umur menambah ketaatan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim, para ulama, tokoh masyarakat, pemerintah yang berhadir pada subuh yang mulia ini, semoga kita semua berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini semua hamba-hamba yang dipilih oleh Allah selamat dunia, selamat akhirat, dan berkumpul kembali di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya, Bapak Ibu, sempat pagi ini agak sedikit ragu apakah benar yang di samping saya tadi Pak Camat atau tidak. Benar ya Pak? Benar Pak? Beda pula aku tengok kalau pakai baju dinas dengan kita sholat, kan begitu Pak. Ragu saya tadi, makanya saya salam habis sholat. Sehat Pak, saya bilang, baru saya pandang wajahnya. Tadi waktu sholatnya tak sengaja saya Pak, bingung saya Pak Camat atau tidak gitu. Tapi dari postur tubuh saya sudah yakin para pejabat ini kepalanya tinggi-tinggi. Kalau di samping Ustaz langsung kecil kita nampak Pak. Saya badannya satu anak-anak, Pak Camat 2 lebih. Ya Pak Camat? Alhamdulillah. Sehat-sehatlah Pak Camat, pemerintah kami. Mudah-mudahan selalu berbuat yang terbaik untuk Kecamatan Ujung Batu ini Pak. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Juga pagi ini sudah lama saya memang tidak sesuai dengan jadwal giliran di Masjid Al-Huda tausiah subuh. Baru ini kembali saya mendengar bacaan surah As-Sajdah dan juga surah Ad-Dahr ini dibacakan oleh imam kita ini, luar biasa. Habis sholat tadi saya sebut sama ayah anda, memang makin cerah nampaknya kan, makin lembut suaranya, dan mudah-mudahan makin istiqomah. Itu pengaruh dari setelah beliau menjalani pengantin baru, belum sampai sebulan. Ya Pak Imam, sudah sampai sebulan belum? Kalau Bapak Ibu perhatikan wajah-wajah orang pengantin baru itu kan memang bercahaya wajahnya. Ya kan Bapak Ibu? Mudah-mudahan beliau istiqomah dan beri yang terbaik untuk kami sebagai jamaah ini. Kalau begitulah suara lembut, juga kemudian kita mendengarnya khusyuk, panjang pun ayatnya takkan menggerutu kita Bapak Ibu. Kalau bisa mulai pekan besok Pak Imam habiskan saja surah As-Sajdah itu, kan cuma 30 ayatnya. Saya sendiri Bapak Ibu sangat meminta dihabiskan saja. Rakaat kedua Pak Ustaz sesuai hadis Nabi,
dihabiskan aja surah Al-Insan atau Ad-Dahr itu. Sikitnya juga Bapak Ibu. Berapa ayat tuh Pak Imam Ad-Dahr? Agak panjang sedikit dah ya kan. Tapi tidak apa-apa lah. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Kalau suara putih imamnya jangan habiskan. Suara saya jelek Bapak Ibu, buruk. Kalau suara Pak Imam bagus, habiskan saja. Karena Ad-Dahr itu adalah bagian dari pasangan rakaat kedua dari surah As-Sajdah. Kalau nggak selesai dibaca As-Sajdah itu Pak Ustaz dengan Ad-Dahri, bagaimana rumahnya? Tidak apa-apa, sudah ikut sunnah. Karena yang diambil di situ ayat ke-15 dari surah As-Sajdahnya, maka sunnah hukumnya kalau membaca ayat itu di dalam sholat atau di luar sholat, sunnah tetap hukumnya kita sujud tilawah namanya. Tapi karena orang ujung baca susah menyebut sujud tilawah, maka orang menyebut sujud sajadah. Surahnya surah sajadah, nama sujudnya sujud tilawah. Kalau kami sebut sujud sajadah Pak Ustaz, tidak salah juga, karena memang Nabi membaca setiap Jumat subuh surah sajadah. Dua-duanya betul, tapi kalau yang lebih tepat jangan disebut itu sujud sajadah, tapi namanya sujud tilawah. Bapak Ibu, ada 4 surah yang ingin Ustaz sampaikan pada subuh yang mulia ini. Semoga kita bisa amalkan. Yang pertama, para ahli ma'rifat bahwa ada 4 surah di dalam Al-Quran. Kalau ini dibaca rutin, masing-masing nanti kita uraikan. Satu surah apa fadilah keutamaannya, surah kedua apa fadilahnya, surah yang ketiga dan yang keempat apa fadilahnya. Dan kalau 4 surah ini didakwahkan, dirutinkan, disikirkan, maka apa pula manfaatnya? Karena Ustaz perhatikan rata-rata kita ini umurnya 30 ke atas Bapak Ibu. Bahkan sudah rata-rata 40 ke atas. Dan tidak ada yang hadir ini umurnya 100 tahun ke atas. Betul Bapak Ibu? Maka amalannya mengambil salah satu waktu dari ketertinggalan di masa-masamu muda. Nanti sempurnanya tausiah ini ketika kita memperingati tahun baru Islam. Kalau tak salah waktunya disampaikan oleh Ayahanda Haji Jumat malam Sabtu besok. Bukan nanti malam. Ini nanti malam Sabtu juga. Sekali putaran lagi. Nanti kalau Bapak Ibu hadir di situ, jumpa lagi Bapak Ibu dengan penceramahnya Ustaz Joni Rangkuti SKM. Dan tengok di YouTube-nya nanti, subscribe, like dan share UJR channel. Begitu Bapak Ibu. Jumat malam Sabtu besoknya. Sempurnanya ceramah nanti insya Allah di situ saya sampaikan. Hari ini subuh ini satu waktu mengejar ketertinggalan. Di mana ini Pak Ustaz? 1 jam Bapak Ibu sebelum terbenam matahari. Inilah amalannya yang mau Ustaz berikan sama Bapak Ibu. Ayah ibuku yang merasa masa mudanya banyak lalai, masa mudanya banyak sholatnya tinggal, masa mudanya banyak sholatnya tinggal, puasanya tinggal, baca Quran tak pernah, aurat terbuka, silaturahim buruk, dosa banyak dilakukan, sementara ketaatan sangat minim, sedikit dilakukan. Bagaimana mengejar ini Pak Ustaz? Yang dikhawatirkan di hari tua ini yang pertama adalah penyakit pikun Bapak Ibu. Apa penyakitnya? Pikun. Gampang lupa, menghafal tak bisa menyimpan, dan yang paling menyulitkan bagi kita itu datang dia Pak Camat ke Masjid Al-Huda tausiah subuh naik motor, pulang dia jalan kaki. Oh, ini udah stadium 4 nih, ibarat penyakit pulang Bapak Ibu. Datang dia kajian subuh bawa motor, habis kajian subuh pulang dia jalan kaki. Sampai di rumah marah-marah pula dia sama anaknya. Mana kalian taruh motor kata dia? Tapi tadi ayah yang bawa ke masjid. Tidak ada aku bawa. Mana kalian buat? Mungkin kalian lebih mandi. Dituduhnya
lagi panik. Rupanya setelah tenang dia duduk, mikir dia. Iya juga ya kan, kata dia. Datanglah dia lagi balik ke Al-Huda. Baru ditengoknya, betul motor itu masih parkir di parkiran Masjid Al-Huda. Orang ini bagaimana nih Pak Ustaz? Inilah salah satu penyakit yang kita takutkan di masa tua di bawah ini. Diajarkan Nabi doanya, ya Allah, jangan jadikan aku menjadi orang yang di masa tua nanti menjadi pikun. Karena Bapak Ibu diajarkan pun bahasa Arab akan menjadi satu amalan yang bisa dirutinkan. Paling tidak sering-sering doa, ya Allah, jangan jadikan aku ya Allah di masa tuaku ini menjadi orang yang pikun. Bolak-balik dia menanya sama orang, mana kalian tengok kacamataku? Mana kalian nampak, kata dia. Ketawa orang semua. Kalian tidak boleh ngejek orang tua, kata seorang tua ini kepada orang yang dia tanya. Mana kacamataku? Bolak-balik dia tanya, tak ada satupun yang mau menjawab. Orang hanya tersenyum. Di mana ditaruhnya Bapak Ibu kacamatanya? Di atas jidatnya. Menempel kacamata itu di atas jidatnya, di keningnya. Tak ingat dia, ini sudah parah kali di Bapak Ibu. Ayah ibu sudah ada sampai seperti ini? Belum ya? Tapi kayak-kayaknya mulai sudah, ya kan Bapak Ibu? Biasanya ini 50-60 ke atas ini sudah mulai ini. Disinilah pentingnya ada amalan yang harus kita lakukan. Yang pertama, rutinkan dulu Bapak Ibu 1 jam sebelum terbenam matahari menjelang waktu maghrib, rutinkan membaca surah yang pertama, surah Wasyamsi Waduhaha. Berapa ayat itu Bapak Ibu? Nantilah kami cek Pak Ustaz. Tengok nanti itu paling 15 ayatnya Bapak Ibu. Dapatnya Bapak Ibu ayatnya, Wasyamsi Waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha, sampai akhir ayat. Siapa yang merutinkan baca surah ini, ayat ini, maka dia akan dibuat Allah kembali kecerdasannya dan akan dihilangkan dari penyakit pelupa atau pikun. Mengajari orang tua ini, kalau saya ceramah di tempat pensiun, baik PT 5, pensiunan dari perkantoran, ceramah saya biasa bawa fotokopi supaya dibagi-bagi ke ayah oma ini, bolak-balik pun dibaca, kaji yang semalam pun diulang lagi dan impan lagi. Kenapa bisa begini Pak Ustaz? Itu fitrah. Fitrahnya macam mana manusia di dalam surah Yasin? Wa man nu'ammirhu nunakkishu bil khalqi afala yaqilun. Makin panjang umur, makin lama hidup, makin Allah kurangi nikmat yang pernah diberikan di masa waktumu muda. Dulu memandang biarpun beberapa meter masih jelas nampak bacaan di papan informasi Masjid Al-Huda. 60 tahun tak bisa lagi, bolak-balik di puncak-puncak mata tak nampak tulisan itu lagi. Di tempat pun kacamata tak berapa tak bisa lagi. Apa sebab? Sadarilah itu tidak akan mau lagi kembali karena sudah ditarik oleh Allah. Pemikiran ini yang paling kacau balau Bapak Ibu. Maka minta sama Allah, di samping berdoa saya jangan sampai pikun ya Allah, nanti akan menjadi umpat, menjadi dosa bagi anak cucuku. Maka salah satu di hari tua ini yang bisa dilakukan, solat karena kaki sudah sakit, tak bisa memperbanyak solat sunnah lagi. Duha itu ayah umat dipaksa pun 10 rakaat, tak mampu kaki diberdiri lagi. Yang wajib-wajib saja pun bisa dilakukan sudah, alhamdulillah. Tapi ini sambil duduk, tak mungkin di sore hari 1 jam sebelum matahari terbenam. Tak cocok lagi, harus pergi ke sana kemari. Duduk di depan teras rumah pun tak apa-apa. Kalau bisa duduk di atas sajadah menunggu waktu maghrib bagus, seafdol-afdolnya
menyegerakan datang ke masjid, solat sunnah tahiyatul masjid, dan setengah jam sebelum azan maghrib berkumandang ayah Omar sudah ada di dalam Masjid Al-Huda ini. Sering Ustaz sampaikan, mana yang paling disukai oleh Allah? Orang yang ketika dipanggil datang dibandingkan yang sebelum dipanggil sudah datang. Kita dengan anak kita panggil sekali dia datang. Ada anak masih dikasih kode pun dia sudah datang. Melamar pekerjaan pun begitu. Kita buat jadwal interview jam 9 untuk wawancara, orang ini datang setengah 9. Ada satu datang jam 9, ada lagi yang datang setengah 10. Apa makna pesannya? Bahwa dalam kehidupan pun lebih sukanya kita melihat orang sebelum kita panggil dia datang, sebelum kita butuhkan pun dia hadir, karena bahasa kita on time namanya. Allah pun begitu menengok hamba ini. Di hari tua ini ayah Umar sibuk, tidak ada kesudahan di dunia ini, tapi manajemenlah waktu. Saya sebelum terbenam matahari harus saya rutinkan dulu baca-baca. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Tak paham aku artinya itu Pak Ustaz. Sekali-kali ayat Umar bukanlah Quran terjemah itu. Sama sekali aku tak ngerti Pak Ustaz, aku baca pun terjemahnya. Tak apa-apa tu Pak Ustaz. Tak apa-apa. Membaca Quran itu pun sudah pahala. Allah tahu maksud ayat Umar. Maka dijelaskan Ustaz-Ustaz kita. Surah pertama, surah Wasyamsi wadduhaha. Penyakit kedua yang kita khawatirkan Bapak Ibu adalah penyakit yang datang nanti menghampiri diri kita ini. Ada juga penolaknya di dalam Al-Quran. Surah apa yang kedua nih Pak Ustaz? Surah di bawah dari surah Asy-Syamsi. Nama surahnya surah Al-Lail. Surah apa Bapak Ibu? Surah Al-Lail. Wal-laili idza yaghshaha wan jallaha wa ma khalaqad dzakara wal. Udah hafal ya Bapak Ibu surah ini kan? Tinggal mengamalkan saja. Siapa yang membaca surah Al-Lail ini, apa yang diperoleh Bapak Ibu? Insya Allah Allah akan membuat penjagaan terhadap diri kita, supaya senantiasa surah Al-Lail ini bisa membuat kita Bapak Ibu aman dari gangguan-gangguan orang yang tidak baik kepada kita. Bacalah Al-Lail ini. Aku kadang-kadang malas loh Pak Ustaz kalau membacanya saja, baca terjemahnya supaya makin paham. Jadi surah Al-Lail ini Pak Ustaz, berapa ayat mula ini? 21 ayat tuh Bapak Ibu. Nanti dicek lagi balik kalau salah Ustaz. Tidak panjang-panjangnya. Di mana itu Pak Ustaz? Di juz 30. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta, sampai seterusnya. Ini ayat kedua surah kedua, rutinkan lagi baca. Setelah wasyamsi wadduhaha, lanjutkan di bawahnya, supaya nanti Bapak Ibu juga mendapatkan keberkahan dari surah Al-Lail ini. Dua, yang ketiga ini tidak usah Ustaz kasih tahu, maka kata para ulama namanya Al-Ma'uzatain. Apa Al-Ma'uzatain ini? Yang pertama adalah surah Al-Falaq, yang kedua surah An-Nas. Maka kalau kita kadang doa arwah atau mempersilahkan doa, sering Bapak Ibu dengar Ustaz berdoa kan? Wa min suratil Ikhlas wal Ma'uzatain. Surah Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad, wal Ma'uzatain. Ma'uzatain itu adalah dua perlindungan. Maksudnya adalah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbil nas. Apa ketakutan Bapak Ibu yang ketiga ini?
rutinkan membaca suratul Falaq, maka di samping nanti kita sudah dihindarkan dari kejahatan, keburukan, dengki, hasad orang lain, maka orang yang membaca surah Al-Falaq, ingat baik-baik Bapak Ibu, bahwa jangankan kita sebagai orang yang biasa-biasa amalnya, sedangkan Rasulullah pun pernahnya dia kena sihir, dan pernahnya Nabi itu diracun oleh orang-orang di masa lalu yang disebut dengan nenek Yahudi. Lalu Pak Ustaz, sihir itu ada Bapak. Racun itu mempan bagi orang yang rajin sholat berjamaah. Jangankan orang yang sholat berjamaah rajin ke masjid, Rasulullah pun yang maksum, yang dijaga oleh Allah, yang tidak ada dosa, yang dikawal terus oleh malaikat Jibril, ketika mereka dijamu, ditanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, apa makanan dari kambing yang paling kau suka?" "Paha dari kaki bagian depannya," kata Nabi. Dimasak mereka lah selezat mungkin, diundanglah Nabi dengan para sahabat, lalu kemudian Nabi melihatnya. Setelah dipersilahkan, Nabi kemudian menyantap hidangan beserta sahabat. Saking banyaknya racun yang mereka taburi di makanan tadi, sahabat yang lain begitu tertelan, langsung jatuh meninggal dunia syahid. Nabi begitu dia makan, turun malaikat Jibril. Dalam riwayat itu Nabi kemudian dipegang malaikat Jibril leher, tapi air liur itu ada sedikit yang lewat ke dalam, dan itulah tercatat dalam sejarah. Pertama, Nabi kita pun juga sebagai manusia biasa, dia juga pernah diracun oleh orang, dan berkata Rasulullah saat menjelang wafatnya, masih terasa sisa-sisa racun yang pernah tertelan sedikit dalam perut, itu yang membuat lemah badan ini menjelang Nabi kita wafat Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, di hari tua ini penyakit banyak. Di hari tua ini kadang-kadang kita mencapai prestasi, iri dengki hati orang banyak. Banyak yang menjadi bahan pikiran kita sekarang ini. Maka untuk menolakkan itu semua, iri hati dengki orang kepada kita, rutinkan surah ketiga ini. Tidak susah-susahnya, dari MDA sudah kita hafalnya ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, sampai selesai. Rutinkan. Baru surah yang keempat, jangan lupa membaca surah An-Nas, ma'uzatan yang kedua. Qul a'udzu birabbil nas. Sering tak Bapak Ibu, bahkan kita pernah membuat, begitu kita tegak, kata imam, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan shaf, karena itu bagian dari kesempurnaan sholat. Kadang kita mendengar berbisik kawan sebelah, atau mungkin kita juga pernah mengamalkan ini. Apa yang dibaca Pak Ustaz menjelang imam itu? Usolli fardhus subuhi, usolli fardhus zuhri. Intinya sebelum dia takbiratul ihram, apa yang kita baca? Kalau orangnya ingin dapat perlindungan dari setan, maka dia membaca surah An-Nas. Sering kita mendengar itu, bahkan kita pernah membuat itu. Begitu nanti imam sudah takbiratul ihram atau menjelang takbiratul ihram, dia sengaja membaca Qul a'udzu birabbil nas, karena ini perlindungan dari setan. Lalu kalau orang yang sudah suluk, orang yang sudah ambil thariqah, tak itu lagi dia baca. Apa dia baca? Ilahi anta maqsudi wa ridaka maqlubi. Ya Allah, Ilahi Tuhanku, anta engkau, maqsudi engkau yang ku maksud, waridaka keriduanmu, maqlubi yang aku minta, yang aku tuntut, yang aku harapkan. Barulah dia baca. Kalau mazhab Syafi'i, usolli fardhus subuhi, lapas niat namanya. Saudara kita begitu takbir, imam langsung dia takbir, dia tak pakai lapas niat, tidak apa-apa, karena lapas niat dalam mazhab Syafi'i pun sepakat mengatakan itu hukumnya sunnah. Dibaca bagus, tak dibaca pun tak apa-apa.
Kenapa dia menjadi sunnah Pak Ustaz? Karena mazhab Syafi'i lebih ikhtiar, lebih hati-hati. Kalau langsung tegak belakang imam, langsung angkat takbir, dikhawatirkan belum konsentrasi. Kenapa harus pakai lapas niat? Memfokuskan antara fikir dengan fisik amal, supaya nanti konsentrasi, connect apa yang diucap dan apa yang harus dilakukan oleh tubuh. Dua-duanya benar. Mau pakai lapas niat bagus, tak pakai pun tak apa-apa. Yang lebih bagus Pak Ustaz, tergantung Bapak Ibu ambil mazhab yang mana. Kalau Imam Syafi'i, itulah yang kita buat selama ini. Usolli fardas subuhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kesimpulannya, yang mengamalkan surah Wasyamsi wal lail ma'uzatain kul a'udzu birabbil falaq dan an-nas, yang mengamalkan 4 surah ini sebelum terbenam matahari setiap harinya menjadi zikir bagi dia, maka Allah akan buat rezekinya seperti derasnya hujan yang akan membasahi bumi ini. Terpikir Bapak Ibu, kekhawatiran di hari-hari tua ini Pak Ustaz, penyakit pikun datang, penyakit diejek orang, dicari orang salah, kemudian nanti juga banyak setan menggoda, sehingga khawatir terus dalam hidup ini Pak Ustaz. Apa yang bisa dilakukan? Baca yang 4 ini. Rezeki yang dimaksud bukan lagi rezeki zahir bertambah lagi kaya, tapi rezeki yang diberi Allah adalah kesempatan untuk memanfaatkan sisa umur menambah ketaatan kepada Allah. Itu dia. Kalau sakit kita Pak, tak bisa maksimal ibadah lagi. Kalau demam kita tak bisa maksimal ibadah lagi. Datang aja asam urat Bapak Ibu, Pak Ustaz, boleh dia sholat dulu? Kan boleh, tapi tidak pernah dia mendapatkan kesempurnaan dibanding orang yang sholat berdiri Bapak Ibu. Maka sehat ini penting, sehat ini rezeki, syukurkan. Penutup, siapa yang di masa sehatnya, hadis Nabi, siapa yang di masa waktu sehatnya, dia terus memaksimalkan ketaatan kepada Allah. Apa contohnya Pak Ustaz? Semasa sehat, tidak pernah dia tidak sholat berjamaah ke masjid. Rajin dia, rajin. Tiba-tiba dibuat Allah kena asam urat, sakit, bongkak kaki tadi. Mana apa tuh? Udah sepekan tak ke masjid Al-Huda lagi, biasanya rajin. Bapak tuh kena sakit, tak bisa ke masjid lagi. Selama bapak ini sakit, ibu ini sakit, bagaimana catatan amalnya Pak Ustaz? Maka kata Rasulullah, samalah dia memperoleh pahala karena masa sehatnya dia rajin ke masjid, sholat berjamaah. Di masa sakitnya karena sakit tadi tidak mampu ke masjid, pahalanya tetap sama dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal dah buat-buatnya sakit, memang Allah takdirkan sakit. Lalu ketika sakit itu, bapak sholatnya di rumah di atas kursi roda, tak berjamaah lagi. Masa sehat melangkah kaki ke masjid, langkah pertama naik derajat, langkah kedua hapus dosa. Tidak ada bapak dapat lagi itu. Di masa sakit itu tetap Allah catat. Solat zuhurnya di rumah biarpun sendiri tetap 27 derajat. Solatnya tetap 25 derajat. Kenapa? Di saat sehatnya dia rajin ibadah. Maka waktu sehat-sehat ini sempat-sempatkan. Kalau sudah sakit besok, maka sesuai dengan amal yang pernah dilakukan waktu sehat. Bunyi hadisnya, in kana sahihan au muqiman. Kalau seandainya dia saat sedang sehat, dia sedang mukim, sedang berada di tempat ini, dua hal yang akan terjadi. Kapan amal kita ini kadang tidak bisa maksimal? Saat sakit dan saat sedang musafir bepergian. Biasa bapak habis zuhur banyak zikirnya. Pas musafir naik pariwisata tak bisa zikir. Tidak usah resah bapak ibu. Saat musafir itu tetap dicatat Allah sebagai pahala. Sedang bapak ibu tenang di masjid atau di ujung batu ini. Inilah bapak ibu kajian subuh kita. Ikhlas dunia akhirat, diamalkanlah amal surah ini perlahan-lahan bapak ibu.
Insyaallah nanti panjang umur sehat badan berjumpa kita sampaikan nanti. Jagalah di hari tua ini 4 waktu ini, nanti akan mengejar ketertinggalan kita di masa-masa muda kita. Selengkapnya nanti Jumat malam Sabtu Muharram kita peringati bersama momennya hijrah 1445 Hijriah insyaallah. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kebodohan, keterbatasan ilmu. Maafkan Ustaz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.